Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita dipelihara Tuhan. Sebelumnya kita memasuki penganuan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga, berkat setia Tuhan menyertai kami semuanya pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami hendak mengandungkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menuntun hidup kami hari ini. Biar kami tidak kesasar, biar kami tidak terjatuh, tapi kami dipimpin oleh firman Tuhan. Dan hidup hari ini tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu, firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan, saudara ya. Ya, ini banyak orang ketakutan ya. Takut ada peperangan di mana-mana. Sudah tahu toh di Eropa, Rusia, Ukraina berperang ya. Di mana-mana India, Pakistan sudah bergerak ya. Semua terjadi perang. Seperti Matius 24 dikatakan akan terjadi peperangan di mana-mana, bangsa melawan bangsa, suku dan suku dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi pikir anak Tuhan, biar kita tidak perlu takut, sudah tidak usah takut ya. Apalagi masa pandemi. Pada masa pandemi banyak orang takut. Oh, takut ini, takut virus, takut segala macam, saudara. Biar kita tidak usah takut karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat melindungi dan menyertai kita, saudara. Karena itu kita tidak perlu takut ya. Orang takut kesehatan bagaimana, banyak penyakit dan sebagainya. Takut nanti tuanya gimana, kalau tua gimana, tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang menolong ya. Takut kegagalan, ya, ada yang mau usaha apa, usaha itu ini, takut kegagalan. Dia dihantui rasa takut. Ada yang takut masa depan, bagaimana masa depannya. Bagaimana anak saya kalau selesai sekolah, apa dapat pekerjaan, banyak kompetisi di mana-mana, membuat orang takut, saudara. Takut kekurangan, ya. Waduh, bagaimana penghasilan saya segini, cukup enggak untuk keluarga, saudara. Itu yang membuat takut akan tantangan-tantangan hidup, ya, akan masa depan, ya. Akhirnya takut akan setan-setan dan iblis-iblis, saudara. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita punya Tuhan yang penuh kasih dan menjanjikan sesuatu yang indah, saudara. Tuhan memberikan firman-Nya buat kita, saudara sekalian. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang maha kuasa. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan bagaimana berbunyi? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara ya. Kata Tuhan, jangan takut. Saudara. Takut masa depan, takut kegagalan, takut penyakit, takut kekurangan, tantangan dan sebagainya. Jangan takut, namanya Allah yang lebih besar dari segala apa yang di dunia ini, saudara. Ya, karena Tuhan berjanji apa? Tuhan menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai sama kita di dunia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga kita, orang tua bisa meninggalkan kita, tapi Yesus tidak meninggalkan saudara dan saya. Ya, jangan sudah takut karena Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya. Apapun yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi, kita punya Yesus yang lebih berkuasa, lebih indah, saudara ya. Saudara, mari kita membaca Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, ayat 13. Engkau, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, ya saudara. Dan mengatakan, Tuhan menolong kita, dan menolong kita dengan tangan kanannya, dan menolong kita, saudara sekalian, ya, menolong kita. Aku yang menolong engkau, saudara.
apa yang kita hadapi, masa kepepet, kejepit, saudara, jangan bingung. Tapi kita punya Tuhan berjanji akan menolong saudara dan saya. Ya. Apapun yang terjadi, saudara, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Tuhan menebus kita. Dia penebus kita, saudara. Kita tidak orang berdosa, tapi Yesus sudah menebus dosa kita dengan korban yang di kayu salib, saudara. Dari orang tebusan. Kita ini harganya bukan murahan, tapi harganya adalah tebusan darah anak domba yang kudus, saudara. Ya. Di Yesaya 43 dikatakan ayat 1, tetapi sekarang bunyi begini firman Tuhan, yang menciptakan engkau ya hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah dipanggil dengan nama Tuhan, dan kita ini kepunyaan Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus, ditebus lunas, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, bukanlah dia Tuhan, karena sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti kita miliknya Yesus. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, saudara ya. Saudara, kita sudah miliknya Yesus, ditebus oleh darah Yesus, dan menyertai saudara dan saya sampai dimanapun, saudara sekalian. Tuhan pasti tidak menangani kita, saudara ya. Dan Yesaya 43 ayat 5 dikatakan bagaimana? Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Tuhan menyertai kita, saudara. Biarpun kita anak cucunya di barat, timur, jauh, tapi dihimpunkan, saudara. Ingat bangsa Israel, dia terpecah belah kemana-mana, tapi akan akhir zaman dia akan dihimpunkan orang Israel itu. Dihimpunkan. Sekarang banyak imigran Yahudi yang dari Ukraina pulang ke Israel. Dan itu digenapi, sudah mereka dihimpun kembali. Sungguh akhirat tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Pos kehidupan bisa susah, bisa kadang-kadang naik turun, tapi Tuhan selalu menyertai anak-anak yang setia kepada Dia, saudara ya. Kembali Yesaya 41 ayat 10. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, saudara. Jangan sudah bimbang. Kadang kita nih kok berdoa, kok tidak dapat jawaban, bimbang. Jangan, sudah, kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Tuhan meneguhkan kita. Iman kita diteguhkan, jangan goyang. Memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Saudara, kita digendong Tuhan dengan tangan kanan Allah, tangan kehormatan, saudara. Dan mbak kemenangan lepas kemenangan, saudara. Kalau pikiran kita takut nanti gini-gini, sudah itu ada gangguan dari iblis yang mengintimidasi kita supaya kita takut, supaya kita percaya kita kurang, tapi percaya bahwa Yesus selalu membawa kemenangan saudara dan saya. Saudara, puji Tuhan. Sudah ingat Yusuf itu ada anak Yakub. Dia sejak kecil sudah dipilih Tuhan. Dia dikatakan dia bapak pokok. Tadinya itu gandum itu berdiri semua tunduk kepada dia. Satu visi kelihatan Yusuf akan jadi orang besar. Tapi Yusuf menjalani hidup tidak langsung jadi orang besar. Dia banyak masalah. Dibenci, dimasukkan sumur, dijual orang Potifar, jadi budak belian, diganggu Nyonya Potifar, masuk penjara. Tapi demi hari itu Yusuf disertai Tuhan. Dikatakan Kejadian 37, Yusuf disertai Tuhan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Dia dikerja di keluarga Potifar, apa dia kerjakan semua berhasil. Karena Yusuf disertai Tuhan. Sampai di penjara pun berhasil. Dia mengartikan mimpi Firaun, dan dia akan jadi pejabat tinggi di negara Firaun, wakil Firaun. Itulah, kalau kita tetap takut dengan Tuhan Yesus akan menyertai Yusuf sampai Yusuf dapat kemenangan. Saudara, apa yang terjadi saat ini, saudara, jangan khawatir. Melihat anak-anak, sah kepada Tuhan, saudara. Tuhan yang memelihara hidup kita, memelihara hidup anak-anak kita, bukan kita, tapi Tuhan yang berkuasa, saudara ya. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca di dalam surat 2 Timotius
2 Timotius 1 ayat ke-7. Bagaimana bunyi firman Tuhan? 2 Timotius 1 ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kita sebagai anak tebusan Tuhan Yesus, karena anak yang menang bersama Yesus, lebih dari menang, tidak ada ketakutan. Diberikan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara ya. Karena Tuhan kita dibangkitkan dapat roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan tertib, saudara sekalian ya. Bukan roh yang menakutkan, saudara tidak perlu takut. Apapun yang dihadapi bersama Yesus, saudara dan saya pasti menang dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Ini saudara, tidak usah pandang segala macam keadaan dunia yang sulit, semua sulit, minyak goreng sulit, semua mahal, tapi Yesus lebih berkuasa. Yesus mengetahui keadaan kita, saudara. Biarpun yang segala mahal, tapi Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita sesuai dengan kehendaknya. Jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Tuhan, memang Tuhan, kami punya pengharapan, kami pegangan hidup kami bagi Yesus yang hendak menenangkan kami. Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan menyertai kami sampai dengan kesudahan alam. Tuhan menggendong kami dengan tangan kanan yang penuh kemenangan. Amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan, lepas kemenangan karena bersama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan nanti anak-anak-Mu Tuhan, semua anak-anak-Mu dilepaskan dari ketakutan, hidup dengan yakin penuh bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi segala keperluannya. Dan Tuhan Yesus semua segala doa ini, haleluya, amin.